buat orang-orang yang mau menikah cuma karena seks. Aku bilang lebih baik pikir matang-matang. Kan namanya pembuktian itu kan bukan cuma di awal, tapi sampai selama-lamanya sih. Dan sampai detik hari ini pun ya bisa dibilang ya aku nikah sama kamu langsung. Aku bilang kan, kamu tinggalin keluarga kamu, aku tinggalin keluarga aku. Kita bener-bener start dari hari H+1 lah, langsung +2 dong Han. H+1 masih tinggal di rumah orang tua ya. Iya. +2 lah, misalnya langsung udah cari kontrakan, udah langsung kontrakan kita udah dapat. kontrakan udah dapat ya. Udah, cuma kita belum isi. belum isi Iya, doang. udah masuk-masukin barang sedikit-sedikit. Setelah kita udah resmi, udah kita selesai beberes, Ya, udah catatan sipil juga kan hari udah pertama. catatan sipil. Baru hari kedua kita bisa nata-nata kontrakan kita sedikit-sedikit. Iya, maksudnya langsung tinggal mandiri lah gitu loh, berdua sama kamu langsung. Ya itu sih ajang pembuktian. Terus pun sampai sekarang ya kita masih tinggal berdua, nggak sama orang tua, nggak merepotkan orang tua. Dan pun ya akunya pun masih bekerja, tambah lagi kamu juga usaha. Maksudnya banyak yang kita lakukan secara mandiri untuk keluarga kita ini. Jadi menurut aku ya udah jadi ajang pembuktian bahwa ya kita nikah bukan karena MBA, karena Eden pun lahir hampir kita nikah setahun ya kan. Eden kamu hamil kita setahun ya? Belum, aku sempat kosong 6 bulan lah, 6 bulanan ya. Setelah kita nikah. Iya, ya maksud aku pembuktian itu nikah bukan karena MBA. Ya, nikah baik-baik. Nikah baik-baik. Kedua, ya persiapan dan lain-lain semua kita jalanin sendiri, mandiri. Sampai pun kita nikah berumah tangga mandiri gitu. Walaupun kadang mama aku suka bantu kita di rumah, ataupun ibarat oma datang atau kita suka datang gitu. Banyak lah gitu loh yang sebenarnya udah bisa dibilang ya kita udah di titik dimana ya kita bisa mandiri gitu loh. Walaupun kita menikah muda, bukan berarti menikah muda harus tinggal sama orang tua, masih hidup bergantung sama. Dan aku bilang ya, nikah muda bukan cuma nikah muda sih, maksudnya nikah kalau masih tinggal sama orang tua menurut aku enggak sih. Kalau aku pribadi enggak ya. Tapi balik lagi tergantung tinggal sama orang tua alasannya apa. Kalau misalnya tinggal sama orang tua alasannya karena orang tua udah tua, nggak ada yang urus, wah itu harus tinggal sama orang tua. Karena ya siapa lagi mau urus orang tua kalau misalnya bukan anak sendiri gitu kan. Masa orang tua disuruh tinggal sendiri, nggak masuk akal gitu lah. Tapi kalau misalnya nikah karena nikah terus tinggal sama orang tua karena mungkin buat start awal orang tua supaya masih bisa bantu, masih bisa aku enggak sih itu. Ya kalau kayak gitu sebenarnya lo jangan nikah dulu aja gitu. Lebih baik jangan nikah gitu loh, karena kamu nggak bisa belajar untuk hidup mandiri gitu loh. Orang tua boleh datang kasih tahu ini harus begini. Tapi nasihati. Iya, tapi jangan sampai hidup ya apa bedanya gitu, bergantung. Sekarang contoh lucu aja gitu. Ini sebelum nikah aku berangkat kerja dibekelin sama mama, contoh. Terus setelah menikah mau kerja mama juga yang bekelin. Jadi tambah lagi mama harus bekelin kamu lagi misalnya contoh. Double jadinya. Ya itu bukan nikah gitu, yang itu namanya aku yang numpang hidup jadinya. Satu numpang hidup itu namanya tinggal bareng. Begitu dong, bukan nikah beneran. Tinggal bareng. Itu sih. Apalagi ya. Terus ya mungkin ini sih kayak tadi kamu bilang kan ini kan sebenarnya udah bisa jadi pembuktian gitu loh ya. Walaupun tanpa orang-orang lain sadari gitu loh. Dan aku bersyukur sama Tuhan tuh, maksudnya semakin kesini kita berumah tangga, Tuhan semakin buka pintu berkat buat kita gitu loh. Walaupun sebenarnya kita melewati hari-hari yang mungkin orang lain nggak tahu gitu kan, cuman tetap adalah karena niat kita ingin menunjukkan
kepada orang-orang di luar sana atau mungkin kepada keluarga kita lah gitu loh. Dengan kita yang menikah muda, dengan kita yang masih berjiwa muda juga mungkin ya, tapi kita bisa nunjukin kita juga bisa kok sama kayak halnya orang yang menikah di usia 30 tahun gitu loh. Kita punya rencana, kita mau punya ini, jujur ya, contoh, oh kita mau punya rumah, kita mau punya mobil gitu loh. Itu kan namanya mimpi dalam rumah tangga gitu kan, walaupun kita saat awal kita ngontrak gitu loh. Dan konotasinya orang lihat, dia cuma ngontrak, tapi kita lebih baik diam, tapi kita nunjukin gitu loh. Someday akhirnya Tuhan kasih jalan, ya kita lihat aja nanti gitu loh. Membahas juga itu masalah soal mapan, orang nikah nunggu mapan gitu kan, atau enggak banyak penilaian ibaratnya, apalagi waktu kamu mau nikah sama aku kan pasti ada orang yang berpikir apa sih Evelyn nikah sama si Kevin kan masih muda gitu, maksudnya baru start kerja, masih baru dapat penghasilan awal, sedangkan kamu secara perempuan kalaupun ikut laki-laki ya seenggaknya cari yang lebih mapan lah gitu loh, yang supaya baik dari usia, dari finansial atau dari kehidupan, ya kenapa nggak cari gitu. Tapi maksud aku gini, balik lagi ya, nikah itu bukan cuma soal duit gitu, kamu harta. Bukan cuma soal harta, tapi ya soal kesiapan itu balik lagi gitu. Banyak orang yang pun mapan secara finansial ya toh banyak juga yang rusak juga gitu, banyak juga yang cerai. Cuma balik lagi, kalau aku pribadi ya, aku sih nggak mau ngomong terlalu panjang masalah ini, cuma kalau aku pribadi lebih enak nikah sama-sama start dari awal, sama-sama start dari awal supaya kita bisa ngerasain ya susah sama-sama, walaupun nanti ibaratnya Tuhan berkati bisa sukses, ya sukses sama-sama gitu loh. Syukur-syukur aku pun berharap sama Tuhan ya akunya nggak lupa diri, kamunya juga nggak lupa diri gitu loh, masih susah masih bisa sama-sama sayang, sukses juga masih bisa sama-sama sayang. Aku sih kayak gitu. Satu lagi sih poin masalah nikah itu, cuma kalau aku yang ngomong sekarang sih sebenarnya belum pantas ya, cuma kalau mungkin nanti kalau aku udah sukses ya baru aku bisa ngomong hal ini ke orang lain gitu loh. Cuma maksud aku gini ya, kalau nikah itu menurut aku jangan tunggu mapan gitu loh. Yang penting siap aja, siap dan maksudnya mau berkomitmen, itu aja gitu loh. Karena nikah bukan cuma soal makan kok, bukan cuma soal duit, bukan cuma soal kendaraan, bukan itu gitu. Toh orang nikah yang susah ya banyak kok yang bertahan gitu loh. Orang tua kita dulu pun ibaratnya nikah di usia muda ya masih bisa bertahan sampai bahkan sekarang. jauh lebih muda dari kita ya, bahkan lebih muda dari kita. Yang penting bisa berkomitmen, itu aja sih. Buat penutup biar nggak berlama-lama, pesan untuk yang mau nikah muda dari kamu dulu. Dari aku ya, yang mau menikah muda, satu, pertama kenali dulu pasanganmu gitu loh, itu yang paling penting gitu loh. Jangan sampai kita komitmen ya namanya topeng gitu kan, komitmen bisa aja. Jadi harus mengenali pasanganmu. Kedua, berdoa gitu loh, kalau memang dia bisa menjadi pasangan yang membawa kita, bukan dia doang ya, maksudnya pribadi yang baik, tapi pas kitanya juga bisa jadi lebih baik ya, kasih jalan gitu loh. Tapi kalau memang dia memperburuk ya berdoa supaya dijauhkan gitu loh. Terus ketiga yaitu komitmen, baru persiapan dan rencana, planning mau seperti apa. Jangan sampai nanti pada saat berkomitmen menikah masih bingung juga harus tinggal di mana, harus bagaimana. Itu jangan juga. Jadi benar-benar 3 poin itu adalah: satu, kenali pasangan; kedua, berdoa minta jalan petunjuk; ketiga adalah planning dan rencana. Itu kalau dari aku sih. Udah aku
tadi apa yang kamu ngomong, eh, tahu tujuannya sih, maksudnya kamu harus tahu tujuan kamu mau nikah tuh apa. Kalau cuma cinta lebih baik enggak. Ya tadi aku bilang kan, selalu kan, kalau cuma karena cinta aja, oh, aku cinta sama dia gitu loh, itu nggak menjamin kamu bakal langgeng Bahagia juga sama dia. Iya, bahagia, langgeng, bertahan rumah tangga kamu gitu loh. Itu satu. Pastiin tujuan kamu apa, tujuan yang jelas ya, tujuan yang kuat, dan kamu pikir, oh kayaknya iya, oke, siap untuk menikah gitu loh. Itu pertama. Kedua, tadi kamu udah bahas masalah persiapan. Kalau aku lebih ke ini, buat orang-orang yang mau menikah cuma karena seks, aku bilang lebih baik pikir matang-matang gitu loh, lebih baik pikir matang-matang. Karena kalau cuma karena itu, takutnya pada saat udah dijalanin tidak sesuai ekspektasi. Karena gini, karena apa yang aku alamin sama kamu, oke, apa ya, kita berumah tangga ya, kita melakukan hubungan suami istri lah gitu loh. Ya namanya laki-laki mungkin punya hasrat yang tinggi, tapi nyatanya tidak selalu sesuai ekspektasi. Karena gini, kamu udah capek kerja, aku udah capek kerja gitu loh, udah nggak bisa, udah nggak ada waktu. Ditambah lagi yang paling beratnya lagi, kalau sudah mau punya anak ataupun hamil gitu loh. Kalau misalnya ada yang mau nunda, misalnya pakai KB dulu atau gimana, oke lah, terserah kalian gitu loh. Tapi jangan jadi seks itu utama dalam rumah tangga. Karena pada saat itu nggak sesuai ekspektasi kalian, takutnya rumah tangga kalian itu jadi nggak, ya mungkin goyang atau apalah gitu. Jatuhnya kayak orang berkomunikasi nggak baik lah ya. Iya. Contohnya ya seperti itu. Iya, jadi karena ini harmonisnya berkurang. Harmonisnya berkurang gitu loh. Karena apa yang aku alami, aku pun ibaratnya berusaha jadinya mengerti kamu gitu. Apalagi pada saat kamu hamil, ya namanya orang hamil ya ada yang memang boleh masih berhubungan seksual, tapi dari sisi kenyamanan yang ngerti nggak, kamu masih aduh gitu. Terus ibaratnya suaminya minta hubungan seksual, kan itu nggak etis gitu loh. Kita pun harus, kita para suami ini, para laki-laki ini harus lebih mengerti pasangan kita, istri kita itu lagi seperti apa gitu loh, moodnya, keadaannya gitu. Ditambah lagi udah mau deket-deket melahirkan, itu udah nggak usah pikir. Itu aku bilang, seks itu tuh udah tidak tahu di mana. Ditambah lagi udah lahir pun kamu masih masa nifas gitu, tidak boleh berhubungan seksual. Karena baru melahirkan pun, kalau udah selesai masa nifas, ya kamu ini juga udah sibuk ngurusin anak gitu loh, belum capek rumah jualan ditambah lagi kalau misalnya pun ada ibu atau enggak perempuan yang masih wanita karir, udah kerja capek di kantor, sampai di rumah harus netain anak lagi, terus bangun subuh lagi, mau mikir seks. Aku bilang lebih baik itu dipikir matang-matang dulu, jangan sampai itu jadi tujuan utama untuk menikah gitu. Hanya jadi jatuhnya hawa nafsu aja, cuma karena kecantikan atau kegantengan, atau mungkin karena physically lah ya. Jangan sampai, karena pada saat berpacaran dan berumah tangga itu keadaan yang membuat kita itu semua berubah ya. Itu hitung aja tuh, hamil 9 bulan 10 dong Pak, karena kan 40 minggu Pak. Ya itu 10 bulan. Terus setelah 10 bulan terus 40 hari masa nifas. Terus belum istri masih sibuk ngurusin anak, kerjaan. Ya pikir lagi matang-matang. Terakhir biar gak lama-lama, ya tadi balik lagi gitu loh, pastiin siap. Itu aja, siap untuk menerima perubahan benar-benar total dalam kehidupan. Mulai dari waktu, mulai dari kewajiban yang udah harus berubah. Yang tadinya mungkin kita bergantung sama orang tua, sekarang kita pun harus mandiri. Nggak bisa semua langsung
ya ada istri yang masakin, ada istri yang siapin bekal, ada istri yang siapin ini, kita suami yang penting cari duit. Menurut aku itu salah gitu loh. Balik lagi ya, kita harus menopang satu sama lain, harus membantu satu sama lain. Banyak hal lah yang aku bilang siap itu dalam arti kata siap untuk aku bisa menghidupi kamu, siap untuk hidup sama-sama, siap untuk menerima kekurangan walaupun. Jadi jangan cuma karena kan banyak tuh orang nikah karena setelah nikah baru tahu, oh kamu kurangnya ini misalnya, ternyata kamu begini, ternyata kamu begini. Banyak banget gitu loh, banyak banget yang itu makanya tadi aku bilang kenali pasangan. Iya, poin betul. nomor 1 itu. Jadi aku melengkapi poin kamu lah. Oh ternyata kamu begitu, ternyata kamu begitu. Terus cuma karena hal sepele kamu bilang gampang banget ngomong cerai gitu. Ingat, ini pernikahan bukan pacaran yang enaknya ngomong putus. Balik lagi, aku selalu tanemin di kepala aku itu dulu, aku sebut nih namanya dulu, Kak Ruth Wantah kalau denger ini. Dulu Kak Ruth itu pernah ngomong apa ya, aku lupa. Maksudnya kalau misalnya udah rumah tangga, kalau udah pacaran, kalau dia ngomong gini, kalau udah rumah tangga itu mau sejelek apapun ya berusaha untuk terima. Bukan ibaratnya yang kayak udah rusak buang, ya rusak ya diperbaiki gitu loh. Ada yang salah pun ya dibenerin gitu loh, sampai semuanya jadi lebih baik. Maksud aku gitu. Ya kita juga masih banyak harus pembelajaran, kita juga harus masih banyak tuntunan mungkin ya dari orang tua di sana. Tapi ini sekadar curhatan kita sebagai pasangan muda gitu loh. Kita cuma mau, yang pertama adalah kita mau untuk orang-orang tua di luar sana atau mungkin teman-teman kita, biarlah kita boleh mendukung satu sama lain. Kalau memang teman kita dia mau menikah muda atau ingin dia memiliki rencana untuk menikah, biarlah kita boleh mendukung. Dan kedua juga kita juga boleh tanamkan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Intinya sih itu. Jadi kita hanya bisa saling mendoakan supaya rumah tangga kita masing-masing juga bisa bertahan sampai mau memisahkan. Itu aja sih. Semoga rumah tangga kita juga bisa lebih baik. Amin. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 12. Harus tidur karena kalau tidak saya besok bekerja pusing. Oke. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Kalau ada yang ingin dibahas boleh komen. Ya kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya sampai jumpa lagi. Bye bye.